Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 648 ayat 1, Sangap di Debata Ama. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarkanlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 584 ayat 2, Saluhut Bangso. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum pertama sampai hukum yang keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua,
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau, anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 164. Oh Tuhan Yesus, oh Rajaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 766 ayat 1, Padan Nauli.
Dengarkanlah firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu kelima setelah Trinitatis ini, tertulis dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 206, Nadison Doau Tuhaku. Ku ini
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 588 ayat 1 dan 2. Tasomba Toktong, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyambut kebenaran firman Tuhan buat kita di minggu kelima setelah Trinitatis hari ini. Sebagaimana tertulis dalam kitab Zakaria pasal 8, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Zakaria lahir pada masa yang tidak mudah dalam sejarah umat Allah. Mereka memang sudah pulang dari Babel, tetapi mereka pulang ke kota yang porak-poranda. Tembok Yerusalem runtuh, bait Allah juga porak-poranda. Kehidupan ekonomi sulit. Harapan mereka seolah-olah ikut terkubur bersama dengan reruntuhan kota itu. Lalu mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan masih bersama kami? Apakah Tuhan masih mengingat janjinya? Dalam keadaan seperti itulah Allah memanggil Nabi Zakaria. Tuhan mengutusnya bukan untuk menambah ketakutan umat, tetapi untuk menyampaikan penghiburan. Melalui Zakaria, Tuhan ingin menguatkan hati umatnya, bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan. Allah tetap setia pada perjanjiannya. Ia berjanji akan memulihkan Yerusalem, membangun kembali kehidupan umatnya, dan memberikan damai sejahtera kepada mereka. Di dalam pasal 8 yang menjadi nats pembacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat janji pemulihan bagi bangsa Israel yang semakin jelas. Tuhan berjanji menjadikan Yerusalem sebagai kota kebenaran, tempat di mana umat hidup di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Namun yang menarik, rencana Allah ternyata tidak berhenti hanya pada pemulihan Israel saja. Allah mempunyai rencana yang jauh lebih besar. Melalui nubuat Zakaria, Tuhan menyatakan bahwa suatu hari nanti bangsa-bangsa akan datang dari berbagai tempat untuk mencari Tuhan. Mereka akan datang bersama-sama untuk menyembah Allah. Gambaran ini menunjukkan bahwa sejak zaman perjanjian lama, Allah sudah merencanakan keselamatan itu bagi seluruh umat manusia. Oleh karenanya keselamatan bukan hanya milik bangsa Israel saja. Di ayat 20 dalam nats pembacaan kita ini diperlihatkan bahwa Israel dipakai Allah sebagai sarana keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ayat ini diawali dengan perkataan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalimat ini menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Zakaria ini bukanlah pendapat Nabi Zakaria, melainkan merupakan firman Allah sendiri. Karena berasal dari Allah, maka firman ini memiliki kuasa, memiliki otoritas, dan pasti akan digenapi. Sebutan Tuhan semesta alam dalam nats ini juga mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah bukan hanya Allah orang Israel, tetapi Ia adalah Tuhan. Dia adalah Allah atas seluruh bumi dan ciptaannya. Ia berkuasa atas semua bangsa, semua kerajaan, dan seluruh
perjalanan sejarah manusia. Tidak ada satu bangsa pun yang berada di luar kuasanya. Karena itu Zakaria menubuatkan bahwa suatu hari nanti bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Mereka akan mencari Tuhan dan akan menyembahnya. Menariknya adalah bahwa Allah memakai Israel sebagai jalan untuk memperkenalkan dirinya kepada seluruh bangsa-bangsa. Hal ini saudara-saudara sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Sejak awal Allah sudah menyampaikan janji itu kepada Abraham. Bahkan dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, Tuhan berkata bahwa melalui Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi sejak semula Allah sudah merancang keselamatan yang bersifat universal. Israel dipilih bukan supaya mereka menjadi bangsa yang merasa lebih hebat daripada bangsa lain, tetapi supaya melalui mereka semua bangsa mengenal Allah yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, prinsip yang sama juga berlaku bagi gereja saat ini. Tuhan memilih gereja supaya melalui kehidupan umatnya, dunia mengenal kasih dan keselamatan yang berasal dari Allah. Selanjutnya ayat 21 dalam pembacaan kita ini menggambarkan sesuatu yang sangat indah. Di sana dikatakan, dan penduduk kota yang satu akan mengajak penduduk kota yang lain dengan berkata, "Mari kita pergi menghadap Tuhan, aku juga mau ikut." Gambaran ini saudara-saudara menunjukkan semangat yang tentunya menjadi motivasi bagi orang lain juga. Orang yang sudah mengenal Tuhan tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi ia mengajak orang lain untuk juga datang kepada Tuhan. Ayat berikutnya kembali menegaskan bahwa bangsa-bangsa akan datang mencari Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa yang kuat, yang memiliki kekuasaan, akhirnya akan datang untuk menyembah Allah. Ini menunjukkan bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, semuanya tetap berada di bawah kuasa Allah. Tidak ada kemuliaan manusia yang dapat menandingi kemuliaan Allah yang maha kuasa itu. Yerusalem dalam nats ini menjadi lambang tempat kehadiran Allah. Di sanalah Allah menyatakan perjanjiannya dan memerintah umatnya. Karena itulah bangsa-bangsa datang ke Yerusalem karena mereka meyakini Allah hadir di sana. Kemudian di ayat 23 kembali diawali dengan kalimat, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi." Sekali lagi dalam nats pembacaan firman Tuhan ini, Nabi Zakaria menegaskan bahwa semua nubuat ini berasal dari Allah sendiri. Itu sebabnya ia menyebutkan beginilah firman Tuhan. Artinya semua terjadi karena kehendak Tuhan semata, bukan karena keinginan Zakaria. Ketika kemudian firman Tuhan ini juga mengatakan pada waktu itu, yang dimaksud di sini adalah pada masa ketika Allah bertindak menyelamatkan umatnya. Dalam sejarah nubuat ini menunjukkan bahwa pada masa setelah pembuangan di Babel, ketika Allah memakai Raja Kores dari Persia untuk mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Namun secara teologis nubuat ini juga memiliki makna yang lebih luas, yaitu menunjuk kepada karya keselamatan Allah yang terus berlangsung
hingga akhirnya menjangkau seluruh bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat ini juga menyebutkan bahwa 10 orang dari berbagai bahasa dan bangsa akan datang. Angka 10 di sini tidak dimaksudkan hanya sebagai angka atau jumlah saja. Simbol angka 10 dalam Alkitab, angka 10 sering melambangkan kepenuhan atau kesempurnaan. Seseorang yang hidup dalam hadirat Tuhan akan mampu secara sempurna untuk menarik orang-orang di sekitarnya yang lebih besar darinya. Angka itu melambangkan banyaknya orang dari berbagai bangsa dan bahasa. Artinya, keselamatan Allah terbuka bagi semua manusia tanpa membedakan suku, bangsa, ataupun bahasa. Selanjutnya dikatakan bahwa mereka akan berpegangan pada ujung jubah seorang Yahudi. Punca jubah, ya, di ayat 23 atau sering disebut sebagai sudut jubah, dalam tradisi Yahudi adalah tempat di mana diletakkan jumbai-jumbai hukum Allah. Ini bisa kita lihat dalam Bilangan 15 ayat 38. Memegang sudut jubah berarti mereka bersaksi bahwa orang tersebut memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Dalam budaya Timur kuno, tindakan itu merupakan lambang penghormatan, ketergantungan, dan juga permohonan. Mereka ingin ikut berjalan bersama umat Allah, karena mereka percaya bahwa Allah hadir bersama dengan umatnya. Gambaran ini juga mengingatkan kita pada nubuat Yesaya bahwa Israel dipanggil menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa makna firman Tuhan hari ini bagi kita? Bagaimana kita sebagai gereja saat ini dapat menghasilkan seperti apa yang dinubuatkan oleh Zakaria di sekitar kita? Yang pertama adalah marilah memprioritaskan, mengutamakan kehadiran Allah. Orang percaya tidak hanya sekedar mencari program gereja yang hebat dan spektakuler, namun yang mereka cari adalah kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Allah lah yang mereka cari. Kehadiran Allah, Immanuel, harus menjadi identitas utama orang yang percaya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penyertaan Allah itu nyata dan terlihat jelas ketika kita mampu bertahan menghadapi kesulitan dan masalah. Ketika kita selalu tabah di bawah tekanan. Ketika kita mampu mengasihi dan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Maka dalam hal itu dunia akan melihat bahwa Allah menyertai dan hadir bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, kita harus keluar dari zona nyaman. Penduduk kota dalam nubuatan Zakaria dalam nats kita ini menghampiri orang lain. Dengan demikian, kita harus menjadi umat yang juga keluar, yang menghampiri, mengunjungi sekitar dan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka dapat melihat terang Kristus melalui kita. Topik minggu kita hari ini adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Topik ini hendak mengatakan bahwa keselamatan adalah milik semua orang, semua lapisan, semua bangsa tanpa terkecuali. Dan keselamatan itu telah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Keselamatan itu disediakan
bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu menggagalkan rencana keselamatan Allah itu. Sejak dahulu Allah terus bekerja dengan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia. Puncak dari karya itu adalah ketika Ia mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menebus kita dari dosa dan memberikan hidup yang kekal. Namun setelah menerima keselamatan itu, tentu Tuhan tidak membiarkan kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Ia memilih kita menjadi alatnya. Ia memanggil kita untuk menghasilkan buah, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Artinya kita dipanggil untuk memberitakan Injil, bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui kehidupan yang nyata. Kita dipanggil menguatkan mereka yang sedang takut, menghibur mereka yang sedang menderita, mengangkat mereka yang tertindas, menjadi sahabat bagi mereka yang sendirian, menjadi pengharapan bagi mereka yang kehilangan harapan. Kita juga dipanggil untuk menguatkan saudara-saudara seiman yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena iman kepada Yesus Kristus, supaya mereka tetap teguh menantikan sukacita dan kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan kepada dunia ini kita harus terus menyampaikan undangan yang sama, yaitu datanglah kepada Tuhan, bertobatlah, berjalanlah di jalan yang telah dibukakan oleh Tuhan. Di dalam Tuhanlah keselamatan, di dalam Tuhanlah sukacita dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, pertanyaan terakhir, apakah sampai hari ini kita masih memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan? Apakah hati kita masih rindu untuk berjumpa dengan Tuhan? Ataukah perlahan-lahan kerinduan itu mulai pudar karena kesibukan, karena kenyamanan, dan mungkin karena berbagai persoalan hidup? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali. Marilah kembali mencari wajah Allah. Marilah kembali menikmati persekutuan dengan Allah. Kembali hidup dalam kasih karunia Allah. Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan pernah berkata bahwa Ia tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan supaya ia bertobat dan hidup. Itulah kasih Allah. Allah tidak pernah berhenti mencari manusia. Dia mencari domba yang hilang. Dia mencari terang di tengah kegelapan dunia. Dia memimpin kita menuju jalan keselamatan yang kekal. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, marilah kita terus memelihara kerinduan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Carilah wajah-Nya. Hiduplah dalam penyertaan-Nya, dan biarlah melalui hidup kita semakin banyak orang mengenal Kristus dan menerima keselamatan yang telah Ia sediakan bagi semua bangsa. Amin. Kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami bagi-Mu, ya Allah, untuk kasih setia-Mu yang besar bagi kami, bahkan seluruh bangsa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hadir, yang mengasihi, yang mengampuni. Berkat-Mu tersedia bagi seluruh kami umat-Mu, bagi seluruh bangsa, tanpa terkecuali. Engkau mengasihi kami, seluruh umat ciptaan-Mu. Oleh karenanya, biarlah kami semua yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah kami mencari-cari Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan biarlah kami menjadi saluran berkat, sebagaimana Tuhan melalui firman-Mu telah membukakan setiap jalan bagi setiap orang, bagi setiap bangsa untuk mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya di dalam hidup kami,
Berkatilah juga firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan dan semangat yang baru bagi kami. Ketika kami lemah, kami dikuatkan. Ketika kami jatuh dan bangkit kembali untuk melihat bahwa tangan Tuhan terus bekerja bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan seluruh gereja-Mu, para pelayan Tuhan. Biarlah kami menjadi garam dan terang. Pakailah kami Tuhan menjadi kesaksian yang hidup lewat kata, karya, perbuatan, dan seluruh aspek kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku Ende nomor 786, Di Gom-goman Mi, oh Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.